Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wal bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hukum ar-rabi' mal muradu bil udwani fil ayatil karimah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimat udwan yang ada pada ayat yang mulia tersebut, yaitu pada kalimat fala udwana illa 'alal zalimin. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Apa maksud udwan pada ayat itu? Harramal bari jalla wa ala, telah mengharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, jalla wa ala, maha agung dan tinggi, al-i'tida'ah, akan permusuhan, akan melampaui batas. Pada firman Allah yang berbunyi wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Wa yadkhulu fi dzalika irtikabul manahi, masuk ke dalam demikian udwan, masuk ke dalam demikian udwan, irtikabul manahi, melakukan perkara-perkara terlarang, sebagaimana mengatakan akannya oleh Imam Hasan Al-Basri, berupa muslah, mutilasi, wal wulul. Wulul itu artinya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, wulul, korupsi. Wa qatlin nisa, membunuh wanita. Wasbyan, anak-anak. Wasyuyukh, orang-orang tua. Alladzina la qudrata lahum 'alal qital, orang-orang yang tidak ada kemampuan bagi mereka untuk berperang. Wa yadkhulu fihi qatlur ruhban, masuk juga kategori udwan atau perkara yang dilarang dalam perang, yaitu membunuh pendeta dan membakar pohon-pohonan dan membunuh hewan li ghairi maslahatin, bagi selain maslahat. Fa kullu hadza dakhilun fin nahi, maka semuanya ini masuk di dalam larangan wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Enggak connect ya? Enggak nampak sini. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan di atasnya oleh hadis yang merupakan akannya hadis oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzu fi sabil bismillah." Berperanglah kalian dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangi oleh kalian siapa saja yang kufur dengan Allah. Uzu wa la taghullu, berperanglah kalian dan jangan menyembunyikan harta rampasan. Wala taghdiru, dan jangan berbuat curang, berbuat berkhianat. Berbuat berkhianat ketika kita katakan jaminan keamanan kepada seseorang, pas dia nyerah kita bunuh, itu namanya ghadar. Wala tumatsilu, janganlah kalian mutilasi, membuat mutilasi. Wala taqtulul walid, jangan kalian bunuh anak-anak. Wala ashabas sawami, tidak juga penghuni tempat ibadah. Wa fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, wujidat imra'atun fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan. Ditemukan satu wanita di sebahagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan wanita terbunuh. Maka mengingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terbunuhnya wanita dan anak-anak. Satu wanita. Begitu akhlak Islam. Begitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang wanita saja korban perangnya Israel. Banyak wanita, banyak anak-anak. Lalu tetap aja menuduh Islam teroris. Ini memang masanya, memang waktunya sudah tiba. Islam tidak punya kekuatan, banyak seperti buih di lautan. Sehingga dipermainkan seperti bola pingpong. Dari satu pihak ke pihak lain, mutar-mutar di bola di atas meja pingpong, kemudian di smash kadang-kadang. Kenapa? Apa penyebabnya? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Khair. B, dikatakan yang dimaksudkan dengan firman Allah wala ta'tadu adalah nahyu anil bad'i bil qital, larangan memulai dengan perang. Larangan memulai dengan perang. Dan dianya pendapat diriwayatkan dari Imam Muqatil. C, dimaksudkan dengannya wala ta'tadu nahyu an qitali ma lam yuqatil, memerangi orang yang tidak berperang, memerangi orang yang tidak ikut berperang. Di antaranya adalah palang merah, di antaranya adalah tim kesehatan, di antaranya adalah tim perlengkapan yang dia hanya buruh untuk dipekerjakan dalam mengurus tentara. Itu masuk kategori malam yuqatil. Wa huwa qaulu Sa'id ibn Jubair, itulah pendapat Sayyidina Sa'id ibn Jubair dan Sayyidina Abil Aliyah. Berkata Imam Qurtubi, wa yadullu alaihi minan nadhar an qatala fa'ala la yakunu fil ghalib illa minasnain. Menunjukkan di atasnya dari nazar, dari penelitian, sesungguhnya kalimat qatala dengan wazan fa'ala
itu tidak terjadi pada kebiasaan kecuali dari dua orang. Nah, harus dua orang. Kenapa harus dua orang? Karena bina qatala itu adalah musyarakah. Nah, musyarakah. Walaupun ada musyarakah bainal wahid, musyarakah bainal wahid, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Tapi musyarakah bainal wahid di sana hanya dalam timbangan wazan bahasa Arab, qatalahumullah, memerangi akan mereka oleh Allah. Apakah mereka bisa memerangi Allah? Tidak, tapi bahasanya qatala. Kalau perang itu kan kedua belah pihak. Tapi mereka tidak bisa memberikan mudarat pada Allah, maka disebutlah musyarakah bainal wahid. Tapi yang biasanya yang namanya musyarakah harus dua orang. Zaharan berkelahi sama siapa? Sendiri? Nggak mungkin. Nah, pasti dua orang. Qatala itu dua orang. Sama dengan muqatala, musyatama, mukhasama, berperang, caci mencaki, tengkar bertengkar. Musyatama saling mencaci, mukhasama bertengkar. Itu tidak mungkin terjadi satu orang, mesti berdua. Oke. Wal qitalu la yakunu fin nisa wala fis sibyan wa man asbahahu. Sementara qital itu tidak terjadi pada wanita, tidak terjadi pada anak-anak dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Siapa yang serupa dengan mereka? Orang tua, ahli ibadah, karuhban, seperti pendeta, wazamna, orang-orang lumpuh, wasiyuh, orang-orang tua, fala yaqtulun, maka mereka tidak berperang, mereka tidak bisa membunuh. Bihaza, dengan ini mewasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika mengutus Sayyidina Abu Bakar akannya Yazid bin Abi Sufyan ke Syam, illa ayyakuna lihaula'i idayah, kecuali bahwa ada bagi mereka itu membahayakan. Titik. Kecuali mereka membahayakan. Oke, coba antum pahami kata-kata Imam Qurtubi. Kira-kira kata-kata Imam Qurtubi ini berpihak kepada pendapat A atau B atau C? Nah, kemana keberpihakan Imam Qurtubi? Pendapat A, yaitu pendapat Imam Hasan Al-Basri. B, pendapat Imam Muqatil. Atau C, pendapat Sayyidina Sa'id bin Jubair dan Abil Aliyah. Yang mana? C? Mana? A? Pembahasan kita adalah tentang ayat yang berbunyi wala ta'tadu, jangan kalian melewati batas. Allah tidak suka sama orang-orang melewati batas.
Pendapat A mengatakan melewati batas maksudnya adalah melakukan perkara yang dilarang, seperti mutilasi, gulul, membunuh wanita, membunuh anak-anak, orang-orang tua, orang tidak mampu berperang. Pendapat B mengatakan melampaui batas itu artinya memulai perang. Memulai, orang enggak merangi kita, kita meranginya. Pendapat ketiga mengatakan memerangi orang yang tidak berperang. Okey, lihat komentar Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, kalimat qatala itu sewazan fa'ala. Ini tidak mungkin terjadi pada kebiasaan kecuali dari dua orang. Contohnya muqatalah, saling bunuh-membunuh, musyatama, caci-mencaci, mukhasama, tengkar bertengkar. Sementara qital tidak mungkin terjadi pada wanita, tidak mungkin terjadi pada sibyan, tidak mungkin pada pendeta, orang tua dan orang-orang lumpuh. Nah, kemana pendapat Imam Qurtubi itu? Kemana? C. Okeylah. Walil ulama fihim suwarun situn. Bagi ulama tentang mereka ada 6 gambaran, ada 6 surah. Suwarun situn, harusnya situ suar. Yang pertama, wanita. Wanita ing qatalna kutilna. Ing qatalna kutilna. Jika mereka berperang, niscaya mereka dibunuh. Jika mereka berperang, niscaya mereka dibunuh. Karena umum firman Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangi oleh kalian pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, jadi wanita kalau ikut angkat senjata enggak ada masalah dibunuh. Berarti dia pasukan. Yang kedua, sibyan. Fala yuqtalun, tidak boleh dibunuh. Lillahi sabit, karena ada larangan yang sabit, ada larangan yang sudah tetap dari membunuh zurriyah, keturunan. Li'annahu la taklifa alaihim, karena sesungguhnya tidak ada beban hukum terhadap mereka, tidak ada taklif terhadap mereka. Pendapat yang ketiga, ruhban la yuqtalun wa la yustarkun. Para pendeta, ahli agama tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan budak. Anak-anak enggak boleh dibunuh, tapi bisa dijadi budak. Wanita enggak boleh dibunuh, tapi ditangkap jadi budak. Tapi kalau pendeta enggak boleh dibunuh, enggak boleh jadi budak. Karena perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fadzarhum wa ma habisu anfusahum lahum. Biarkan olehmu akan mereka, dan sesuatu yang menahan mereka akan diri mereka baginya sesuatu. Mereka menahan diri mereka baginya sesuatu, yaitu bagi iman dan keyakinan mereka. Zamna, orang-orang lumpuh, in kanat fihim idayah, jika ada pada mereka itu gangguan, jika ada pada mereka itu potensi mengganggu, kutilu, dibunuh. Wa illa, jika tidak, turiku, dibiarkan. Wa ma hum bisabilihim nazzamana, dan dibiarkan mereka sesuatu yang mereka di jalannya sesuatu dari lumpuh.
Nah, dibiarkan mereka wa ma hum bisabili, dan sesuatu yang mereka di jalannya dari lumpuh. Biarkan saja. Tapi kalau dia mengganggu, dia berpotensi seperti pepatah orang Minang. Nah, si paka pamunyan badiah. Nah, si buto, orang buto, ini kayak nggak Minang. Orang buto mambui lasuang. Nah, orang lumpuh mengaji ayam. Jadi Minang menempatkan seseorang pada potensinya. Kan jamu padi itu, kan makanan ayam. Nah, taruh di lumpuh itu. Dia kan duduk aja kerjanya. Lasong, tahu lasong? Apa? Nah, setelah ditumbuk, kan dibersihin, itu kan ditiup. Kalau kita tiup kelilipan matanya, tapi suruh sebuta, santai aja dia. Nggak ada kelilipannya, mau buta pun. Nah, badi. Nah, senapan yang bunyi kencang itu, si pakak suruh bunyiin. Santai aja deh. Dia nggak ada tutup telinga. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya. Itu pepatah mengatakan. Nah, kalau selumpuh ini disuruh juga dia menyembah dia. Dia lumpuh kan? Tinggal menghidupin Maryam aja kerja dia. Kan ikut dalam perang itu. Bisi saja. Nah, zamna orang-orang lumpuh jika mereka punya potensi izayah, mengganggu, dibunuh. Kalau enggak, biarin saja dengan kelumpuhannya. Nggak usah pula jadi budak. Nah, jadi budak mulai nyusahin. Siapa nanti dekat bagian tuh lumpuh tuh? Akhirnya Saidnya pula gendong dia entar. Biarin aja lumpuh dia, entar mati sendiri. Nah, yang kelima, orang-orang tua berkata Imam Malik nggak boleh dibunuh. Itu adalah perkataan jumhur fuqaha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pendapat yang kelima, syuyukh, orang-orang yang sudah tua, berkata Imam Malik, la yuqtalun, enggak boleh dibunuh. Dan itu adalah perkataan jumhur ulama fikih. Idza kana la yuntafa'u bihim, apabila ada ya syuyukh itu tidak dimanfaatin mereka. Fi ra'in, dalam pendapat, wala mudafa'atin, dan tidak juga perlindungan. Kalau mereka jadikan orang-orang tua itu sebagai tempat berlindung, mereka tahu orang Islam tidak akan membunuh orang-orang tua, dijadikanlah orang-orang tua gardan terdepan untuk berlindungnya mereka di belakang. Itu habisi saja dengan orang-orang tuanya. Atau orang tua itu memang tua, nggak bisa angkat senjata, tapi kalau dia ngomong, bangkit semangat anak muda dibuat dia, maka orang tua ini dibunuh juga. Atau idenya, strategi perang sama dia, maka dia akan dibunuh walaupun tua, karena pemikirannya. Nah, inilah yang ditakutkan kepada pendiri-pendiri Hamas, pendiri-pendiri Taliban. Dulu pendirinya Syekh Yasin. Nah, buta, lumpuh, tapi takut Yahudi sama dia. Nah, ini kalau di pihak kafir, kalau ada yang kayak gitu, tua tapi punya ide cemerlang, itu dibunuh walaupun dia dalam ruangan, karena dia yang
menggerakkan sistem perang. Yang keenam, asfa. Asfa itu artinya buruh. Mereka adalah ujara, orang-orang ambil upah. Fallahun, para petani. Bagi karena perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ittaqullah fid dzurriyyah. Takutlah kalian pada Allah pada anak-anak. Wa fallahin, dan petani-petani. Alladzina la yansibuna lakum harba. Orang-orang yang tidak menegakkan bagi kalian akan perang. Jadi petani-petani, buruh-buruh kasar itu nggak boleh dibunuh. Bahasa sekarang sipil. Nah, rakyat sipil. Sipil. Nah, ma tursidu ilaihi ayatul karimah, sesuatu yang menunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Kesimpulan dari ayat di atas. Satu, al-qitalu yanbaghi ayyakuna li'ila'i kalimatillah wa izzazi dini. Perperangan itu sepantasnya bahwa ada ia perang untuk meninggikan kalimat Allah dan mengagungkan agama Allah. Bukan karena popularitas, bukan karena menunjukkan keberanian, bukan karena rampasan, tapi memang semata-mata meninggikan kalimat Allah, mengagungkan agama Allah. Itu poin dari ayat yang dibacakan kemarin. Poin kedua, Allah Jalla wa'ala yakrahul udwan, membenci ya Allah akan permusuhan, wa zulma kezaliman, wa tughyan, perbuatan durhaka, ayang kana masdaruh, di mana saja adalah sumbernya. Ayyan, apa saja, di mana saja adalah sumbernya. Yang ketiga, fitnah orang beriman dengan ittihad. Ittihad dengan apa tadi kemarin? Oh, memaksa, menyiksa. Oh, tasrid itu menakut-nakuti, itu sama dengan membunuhnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, usaha untuk memurtadkan orang beriman. Yang keempat, la yuqtada, tidak boleh dilakukan tindakan kepada wanita-wanita, orang-orang lemah, anak-anak, mimman la qudrata lahum, dari orang-orang yang tidak ada kemampuan bagi mereka untuk berperang. Yang kelima, jihad untuk menolak gangguan orang musyrik. Jihad itu untuk menolak gangguan orang musyrik, kemudian mengkuburkan fitnah dan mengamankan perjalanan dakwah. Ini tujuan jihad. Orang musyrik tidak ada lagi menyakiti kaum muslimin, menguburkan fitnah, usaha-usaha memurtadkan umat Islam, kemudian mengamankan perjalanan dakwah. Kalau orang tersebut mau beriman, alhamdulillah. Kalau tidak beriman, bayar pajak, selesai. Tapi kalau dia nantang dakwah, maka jihadlah solusinya. Yang keenam, tarkul infaq wal jihad fi sabilillah bil man wa nafs sababun lil halak. Meninggalkan infak, enggak mau menyumbang, tidak mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, ini sebab kebinasaan. Nah, sebab kehancuran umat ini adalah meninggalkan jihad, tidak mau berkorban dengan harta dan dirinya untuk agama Allah. Nah, itu kalimat itu betul, tidak ada satupun yang salah. Tapi yang salah kalau sekiranya mengatakan setiap kelompok merekalah satu-satunya yang berjuang menegakkan agama Allah. Itu yang salah. Nah, militer mengatakan kamilah yang berjuang dengan agama Allah, kalian tidak. Itu salah. Yang membantu dengan keuangan masuk,
yang membantu dengan tenaga, dengan senjata, dengan kekuatan, dengan diri, semuanya masuk di dalam. Hikmah tasyri'. Hikmah tasyri'. As-sara'u bainal haq wal batil qadimun. Qadimah hadil haya. Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan, pergulatan antara kebenaran dan kebatilan itu sudah lama. Qadimah hadil haya, mendahului ia akan ini kehidupan. La yahda'u, tidak akan pernah tenang. Wala yantahi, tidak akan pernah berakhir. Wala yazulu, tidak akan hilang, sampai mewariskan oleh Allah akan bumi, sampai mewarisi oleh Allah akan bumi dan siapa saja yang ada di atasnya bumi, dan kepadanya Allah mereka dikembalikan. Ini fakta. Jadi ini jangan dikira kebenaran dengan kebatilan itu tenang-tenang saja. Pasti akan ada pergulatan. Kalau ada yang memunculkan kebenaran, akan ada saja pihak batil untuk mengganggunya. Baik di pihak mana-mana saja. Pihak pejabat misalnya, berani menegakkan kebenaran, terima nasib turun jabatan, terima nasib dioper ke pelosok, terima nasib diasingkan, terima nasib dibunuh kadang-kadang. Jadi siapa saja yang berada di kebenaran akan bertemu dengan lawan. Jadi pergulatan, perperangan antara hak batil itu perkara lama, sudah mengawali ini kehidupan. Nah, sebelum kehidupan ini ada, dia sudah berlawanan, ada perang. Jangan pernah harap udah tenang, udah aman umat Islam. Itu nggak ada bahasa aman. Pasti akan muncul kebatilan-kebatilan. Bayangkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab bisa menyusup ke masjid yang menghancurkan, yang membunuh beliau sedang sholat. Mana ketatnya? Maka dikatakan para kiai, kalau sakit jangan berobat ke rumah sakit, jangan berobat ke luar negeri, bakalan gak akan sembuh. Nah, akan dikasih racun mati pelan-pelan. Ini bahaya nih kiai ini, musibah. Termasuk kiai yang bisa membawakan perubahan untuk masyarakat. Jangan coba buat kasus-kasus, nanti akan gembur-gemburkan sepanjang sejarah. Kalau nggak bisa dengan cara jalan halus, dengan cara kasar, kita tahu dengan Kiai Haji Zain bin Hamzah bagaimana menghalangi dakwahnya, dibawa beliau ke politik. Nah, masuk ke politik baru banyak orang menghujatnya. Berhasil mereka. Lepas itu disadari oleh kiai, keluar dari politik, kembali lagi memupuk dakwanya, dituduh selingkuh. Nah, beliau meninggal dalam saat tuduhan tersebut, kalau cabut nyawanya. Hakim bisa menenangkan masyarakat, langsung poligami, direbus setiap, digoreng beritanya di setiap televisi, akhirnya ditinggalkan oleh ibu-ibu jamaahnya. Mereka bertepuk tangan. Banyak itu artis yang cerai, yang poligami, santai aja. Kenapa orang ini diberitakan melulu, dipancing-pancing beritanya? Karena dia berpotensi besar kepada umat. Nah, begitulah terus pergolakan antara hak dan batil. Maka orang-orang batil itu tidak ada pernah nyaman dia. Mungkin dia tertekan, dia akan tenang. Tapi apabila dia punya kesempatan, dia akan menghancurkan.
Jadi nggak ada bahasa kerjasama dengan musuh di dalam perjuangan agama. Kalau mereka punya kepentingan, mereka sami'na wa ta'na. Tapi kalau punya kekuatan, mereka akan membasmi sebuah kebenaran. Nah, kemarin kampanye didatangi ustaz-ustaz, kiai-kiai, sekarang kecampaknya di mana-mana. Nah, kasihan loh. Nah, kagak dihiraukan lagi. Itulah hak dan batil. Jadi jangan pernah main-main. Wala budda likulli ummati min umamil ardi, harus bagi setiap umat dari umat penghuni bumi, turidu an tahya, yang ingin bahwa dia hidup hayatal izzah wal karamah, hidup bahagia, hidup mulia dan terhormat. Dia ingin hidup dengan hidup izzah, hidup izzah dan karamah, terhormat, hidup mulia dan terhormat. Apa yang harus? Min antastaiddal istidadal kamila, dari bahwa mempersiapkan ia umat, antasta'idda, bahwa mempersiapkan ia umat, istidadal kamil, akan persiapan yang sempurna, limujabahati aduwiha, untuk menghadapi musuhnya umat, bikulli ma tamlik, dengan apa saja yang dia miliki dari kekuatan. Harus. Sekarang adalah zamannya, generasinya umat Nabi SAW. Jadi kalau umat ini mau hidupnya mulia dan terhormat, harus dia siapkan persiapan yang sempurna untuk berhadapan dengan musuh setiap apa saja yang punya dia dimiliki dari kekuatan, asah kekuatannya. Wa anta khuza bi asbabin nasar, mengambil dengan sebab-sebab yang akan membantu mereka, sebab-sebab yang akan membantu mereka. Fatuhayyi'u sababaha lil jihad wal kitab, maka menyiapkan ia umat para pemudanya untuk berjihad dan berperang. Menyiapkan ia umat akan pemudanya untuk berjihad dan berperang. Harus pemuda-pemuda tangguh. Nah, kayaknya jadi atau tidak di Indonesia akan dicadangkan wajib militer. Thailand lama wajib militer, sudah lama di dulu. Ada santri Batam libur setahun karena wajib militer usia 17 tahun atau 15, wajib militer. Kalau enggak denda, kalau enggak didenda. Bagus itu. Ini enggak perempuan, enggak laki-laki, bergoyang aja hidupnya. Nanti perang mau apa? Kena tembak semua nih. Tapi kalau wajib militer itu lumayan, bangkit lagi jiwa laki-lakinya. Ada sebagian jiwa laki-laki di anak sekolah kita, tapi nggak terarah. Nah, tawuran. Itu nampak pula jiwa laki-lakinya. Tawuran. Nah, sebagian dapat kemasukan jiwa bencong. Saya rasa kalau ada wajib militer, saya rasa bencong-bencong itu udah baru-baru dikit lah. Berjoget semuanya, dunia joget hari ini, macam-macam gaya ditemukan ijtihadnya. Nah, itu yang mau hadapi perang. Terus kalau tembak pakai pistolnya, sebelah tangannya itu habis itu yang joget. Apa kekuatan yang bisa dia lakukan untuk melawan musuh? Nah, jadi umat kalau mau sempurna, kalau mau hidupnya izzah dan karamah, mulia, hidup mulia, mati syahid. Nah, mesti dia melakukan persiapan yang sempurna, yang muda-muda di keadaan untuk jihad dan berperang.
Dia anak Palestina. Kalau berkelahi kelas 1 SD-nya dan dengan kelas 1 SMA kita, kalau ada apa-apanya. Li'annahu la 'aisha fi hadhihi dunya illa lil aqwiya, karena sesungguhnya tidak ada kehidupan pada dunia ini kecuali bagi orang-orang kuat. Wala mantiqa illa lil quwa, tidak boleh komen kecuali yang punya kekuatan. Wa qadiman, dan qadiman. Qala syairuna al-arabi, dulu qadiman qala syairuna al-arabi, wa man lam yazdud wa lam yazud wa man lam yazud an hawdihi bi silahihi yuhdam, wa man lam yazlimin nas yuzlam. Yazud an haudihi. Hah? Apa? Sad? Wa man lam yazud an hassahu hausahu. Yang betul haudihi. Dot. Tapi artinya nggak tahu. Apa artinya? Baca, Sufir. Ada artinya? Nggak terjemahan juga. Wal Islamu dinillah ila insaniyah. Islam adalah agama Allah ke manusia. Yahtamu bida'watin nas ila dukhul fi hidayati. Mementingkan ia Islam mengajak manusia untuk masuk dalam hidayah Allah. Wa indiwa tahta rayati, berlindung di bawah benderanya Islam. Lian amu, supaya mereka menikmati dengan kehidupan aman dan tentram. Wa ya'isu 'aisatal karima, mereka hidup dengan kehidupan yang mulia. Allati aradahallah, kehidupan yang menginginkan akannya oleh Allah untuk nabi manusia, nabil insan. Wa annal ummatal islamiyah hiya ummatul lati ikhtarahullah li'ila dini. Sesungguhnya umat Islam, dianya umat Islam atau itu adalah umat yang memilih akannya oleh Allah untuk meninggikan agamanya Allah dan menyampaikan wahyunya Allah, dan menyampaikan ini hidayah dan nur kepada umat di muka bumi. Itu Islam. Jadi sistem kehidupan manusia di muka bumi ini, kalau mau mulia ia ganas, kalau mulia ya kuat. Karena kehidupan dunia itu untuk orang-orang kuat, yang bisa ngomong yang kuat. Yang lemah-lemah ngomong nggak bisa, nggak akan didengar ucapannya. Mana inspirasi masyarakat bisa didengar? Walaupun sudah dikirimkan lewat wakil-wakil rakyat, wakil rakyatnya pun nggak bisa ngomong karena tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan bisa ngomong. Tapi dengan adanya Islam, Islam ini mementingkan, mengajak manusia kepada bimbingan Allah, berlindung di bawah bendera Allah, supaya hidup aman dan tentram, mendapatkan hidupan kemuliaan tanpa ada kekerasan.
Karena watak manusia itu akan dididik menjadi pengasih, penyayang. Jadi merubah sistemnya untuk mendapatkan hidup mulia daripada hidup hutan atau hukum rimba kepada hukum manusia. Itu kedatangan Islam. Fa idza waqafa ahadun fi tariqid dakwah, apabila berdiri satu orang di jalan dakwah, wa arada an yasuddaha anil mudhi fi tariqiha, lalu dia ingin bahwa menghalangi ia satu orang akannya dakwah dari dijalankan pada jalannya dakwah, fala budda min dahri, maka harus dibinasakan. Wa tathhiril ardi min syarri, harus disucikan bumi daripada kejahatannya, supaya sampai hidayah Allah kepada jiwa, supaya tinggi kalimat kebenaran dan aman manusia di atas kebebasan mereka beragama di dalam beriman dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada satu orang berdiri di jalan dakwah, berdiri ini artinya menghalang, dia menghalang jalannya dakwah. Nah, kalau hal ini terjadi, orang ini harus di bumi hanguskan. Nah, sucikan bumi dari efek pengaruh jeleknya, supaya hidayah sampai kepada setiap jiwa, supaya agama itu tinggi, supaya manusia aman kebebasan dalam beragama untuk menentukan sikapnya, agamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu syuri'al qitalu, disyariatkanlah perang untuk mengatasi udwaniz zalimin, tindakan orang zalim tersebut. Walitahtimi kulli quwwatin, dan melenyapkan setiap kekuatan yang menentang jalan dakwah. Tahtimi kulli quwwatin, melenyapkan setiap kekuatan taqtaridu tariqad dakwah, yang menantang jalan dakwah dan menantang sampainya dakwah kepada manusia bi hurriyatin wa mi'nanan, di dalam kebebasan dan ketenangan. Sampainya dakwah kepada manusia di dalam kebebasan dan ketenangan. Sadaqallah, benarlah Allah yang berfirman, qatiluhum, perangi mereka sampai tidak ada fitnah, perangi mereka sampai tidak ada yang berani mengganggu orang beriman beragama. Jadi Islam tidak mewajibkan kalian beragama Islam semuanya, tapi Islam mewajibkan menyampaikan agama kepada setiap orang. Jangan dihalang. Kalau yang mau menerima, silakan menerima. Kalau tidak mau menerima, tunduk dengan aturan Islam, selesai. Aslim taslam. Kalau enggak masuk Islam, bayar pajak. Tapi kalau ada usaha-usaha penantangan, maka disyariatkanlah perang. Jadi perang itu solusi akhir ketika jalan dakwah diganggu. Jadi bukan tujuan utama dari agama itu sendiri. Wala yuqatalu ilal baghil mu'tadi, tidak diperangi kecuali pelaku zalim yang melewati batas. Alladzi yuridu an yafruda iradatahu 'alal ummah bil qahri was sultan, orang yang ingin bahwa dia mewajibkan keinginannya kepada umat dengan kekuasaannya, seperti Fir'aun. Nah, Fir'aun mewajibkan keinginannya kepada masyarakatnya dengan kekuasaannya. Bunuh semua anak laki-laki, perbudak Bani Israel. Begitu juga raja-raja yang lain. Saya bisa juga membunuh dan menghidupkan. Dipanggil orang tak berdosa, dia bunuh satu. Nah, Islam yang mau
yang Islam tujuannya menantang orang-orang kayak gini. Syariat mensyariatkan perang tujuannya bagi orang-orang yang seperti ini. Jadi kira Islam teroris. Nggak ada mensambar saja, nggak ada angin, nggak ada ribut tembak, tuh nggak ada dalam Islam. Kalau mau perang tuh buat perjanjian dulu, kapan kita mau perang. Oh kami nggak siap bulan itu, bulan depan siap nggak? Nah siap, baru setuju di mana kita perang. Tentukan harinya, baru mereka perang. Kemudian kalau ada pengumuman, stop dulu, kami mau sholat. Kan nggak mungkin. Dari pihak Islam nggak mungkin ngomongin pihak kafir demikian. Tapi apabila sudah malam nggak ada lagi perang, nggak ada bahasanya diculik malam-malam misalnya, serangan mendadak, kecuali di dakwah dulu 3 hari. Kalau terdengar azan nggak boleh perang. Kalau mereka Islam, terima Islamnya. Kalau nggak Islam, tawarkan pajak. Kalau nggak mau, baru pilih perang. Kapan maunya? Dan gitu aturannya. Hingga orang sedang tidur dibombardir. Nah, tempat pengungsian, anak-anak, rakyat sipil. Nah, itu yang mereka lakukan kepada Palestina, kepada Irak sebelumnya, kepada Syam, sekarang Syria, Damaskus, Suriah. Itu sudah menang melawan pemimpinnya. Nggak tahulah siapa yang benar, siapa saya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi jangan salah paham dengan perintah perang dalam Islam. Wa ayyasudda an dinillah biquwatil jadid wan nar. Dan mereka pengen menghalang dari agama Allah dengan kekuatan besi dan api. Mereka memfitnah orang beriman, artinya berusaha memurtadkan orang beriman dengan perantara-perantara fitnah dan ighraq, penipuan. Kadang-kadang dikibulin dengan pura-pura masuk Islam. Sudah menikah kemudian diajak Kristen. Kadang-kadang ditawarkan ini dan itu, ditawarkan super mie, macam-macam usahanya untuk memfitnah orang beriman. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangi oleh kalian di jalan Allah orang-orang. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Muhadarah yang ke-11. Nah, kita ambil waktu sebentar persiapan ke besok.